Pemirsa, belakangan peristiwa bunuh diri yang melibatkan anggota keluarga marak terjadi. Lantas kenapa fenomena ini kerap terjadi dan apa saja kira-kira faktor pemicunya? Ya, kita akan bahasnya bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi, salam Ya, Bu sehat Ida, untuk langsung kita saja ini apa yang semuanya. sudah ditanyakan Gema tadi. Kenapa fenomena ini akhirnya marak terjadi di Indonesia? Apa yang melatar belakangi kemudian banyak keluarga-keluarga yang memutuskan untuk bunuh diri? Ya, saya kira ini kan mengindikasikan keluarga-keluarga sedang mengalami krisis ya, kerentanan. Karena ketika kita bicara tentang keluarga memasuki masa pasca perkawinan, itu sebetulnya kita bicara tentang dinamika keluarga yang bisa saja pasang dan surut begitu. Tapi sebagaimana kasus yang tadi disampaikan, ketika kita bicara tentang satu keluarga itu tangguh atau tidak, mampu bertahan atau tidak, itu bisa ditunjukkan melalui kestabilannya begitu ya, kestabilan. Nah, kerentanan atau keluarga yang mengalami krisis itu biasanya karena mereka belum mampu mengelola sumber daya, baik itu sumber daya yang tadi disebutkan ekonomi, tapi juga sumber daya yang sifatnya non fisik atau non material. Dalam hal ini adalah bicara tentang nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, keterlekatan, keterikatan emosional di antara keluarga, karena itu sebetulnya juga bisa menjadi pilar dari ketangguhan keluarga, terutama ketika menghadapi masalah-masalah yang ada atau yang datang menghempas keluarga tersebut. Begitu sih menurut saya, Mas Jason, Mbak Gema. Iya, Bu Ida, kan informasi dari polisi bahwa ada satu anak sulungnya ini yang dibiarkan hidup oleh pihak keluarga, bahkan diberikan surat perpisahan oleh orang tuanya. Mengapa kedua orang tuanya ini membiarkan anak sulung ini tetap hidup, Bu? Ya, kalau tidak salah yang kasus ini kan anak yang termasuk disudahi nyawanya itu kan umur 13. Barangkali karena Hmm. usia dari anak yang sulung tersebut relatif sudah tidak memungkinkan begitu ya. Karena kan ini kalau dilihat sebetulnya saya tidak tahu ya prosesnya seperti apa begitu ya. Karena kan ada kasus-kasus juga ya yang diajak bunuh diri bersama. Tapi Hmm. saya kira ini mungkin di dalam rangka untuk melanjutkan keluarga begitu ya. Saya kurang paham juga begitu. Karena kalau kita kaitkan dengan beban keluarga, ini kan sebetulnya menjadi beban seluruh anggota keluarga termasuk anak-anaknya ya, kaitannya dengan tadi hutang yang apa namanya, yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena ini kan berhutang merupakan bagian dari strategi keluarga atau rumah tangga di dalam menghadapi masalah, khususnya adalah masalah ekonomi. Dan kita juga tahu bahwa tadi saya mendengarkan juga kan bahwa mereka berhutang di pinjol, dan kita tahu bagaimana cara menagih gitu ya, debt collector dari pinjol itu kan juga sangat intimidatif sebetulnya. Ada kajian-kajian yang mengindikasikan betapa sebetulnya intimidasi dari para debt collector itu sesuatu hal yang sangat meresahkan, bahkan apalagi kalau korbannya adalah atau peminjamnya adalah perempuan. Nah, situasi ini kan sebetulnya nanti juga akan dihadapi oleh keluarga. Sebagaimana kita tahu, itu akan dihadapi oleh anak laki-lakinya atau anak pertamanya tadi begitu. Ya, Bu Ida, tapi kalau dari sudut pandang sosiolog begitu ketika melihat kita katakan yang bunuh diri ini ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, dan kemudian depresi. Tapi biasanya memutuskan bunuh diri atau inisiatornya kan biasanya untuk diri sendiri. Tapi ketika dia memutuskan untuk mengajak anggota keluarga yang lain, apa sebenarnya yang menjadi motivasi atau yang menjadi keinginan untuk mengajak orang lain untuk ikut bunuh diri, padahal mungkin depresinya tidak sama dialaminya oleh satu anggota keluarga di satu rumah? Ya, karena kan kita bicara tentang keluarga itu kan satu sistem yang sebetulnya kita tahu masing-masing punya fungsi dan punya tujuan yang bersama. Nah, ketika keluarga itu mengalami masalah, maka kita juga paham bahwa seluruh anggota keluarga pasti terdampak dengan masalah tersebut. Nah, salah satu yang mungkin menjadi dasar atau alasan kenapa kemudian mengajak anggota keluarga yang lain supaya mereka juga terhindar dari masalah yang ada begitu. Jadi
bunuh diri dalam hal ini dalam konteks termasuk kemudian menghabisi nyawa anak-anak, terutama kan kita lihat yang paling rentan itu sebetulnya adalah perempuan dan anak-anak ya. Dan ini juga Hmm. dalam pemikiran mungkin motivasi yang dilakukan oleh pelaku untuk tidak membebani anggota keluarga yang lain dengan masalah yang ada begitu. Itu jadi artinya bunuh diri itu dianggap sebagai satu solusi, tapi sekaligus juga mengindikasikan bagaimana kerentanan atau kelemahan dari keluarga tersebut. Nah, ini kita perlu pertanyakan juga ya. Artinya apakah keluarga-keluarga tersebut memang tidak bisa lagi mencari support system gitu ya. Artinya dukungan sosial misalnya kita bicara dari keluarga luas atau tempat-tempat yang lainnya. Saya kira ini yang sebetulnya memprihatinkan seolah-olah tidak ada jalan lain gitu ya, sudah jalan buntu sehingga akhirnya pilihannya adalah menghabisi nyawa seluruh anggota keluarga atau beberapa anggota keluarga. Nah, Bu Ida, kalau sudah masuk ke fase seperti ini, apakah terlihat, Bu, dari cara mereka bersosialisasi kepada orang dan bagaimana cara kita mencegah jika kita sudah mengetahui ada indikasi seperti itu? Nah, memang ini juga jadi apa namanya isu yang penting untuk diungkap ya, karena sebagian keluarga kita kan menganggap itu masalah privat ya. Kalau karena oke saya mencoba merefleksikan dari kasus yang Jagakarsa, menurut ibu pemilik rumah kontrakan itu sebetulnya kondisinya dianggap baik-baik saja dan bahkan sebenarnya tidak terdengar atau terdeteksi adanya konflik gitu ya antara suami dan istri. Nah, padahal ternyata mereka menghadapi satu situasi yang sulit. Nah, memang saya kemarin juga menyampaikan ya bagaimana sebetulnya kita bisa mencoba melakukan semacam deteksi dini begitu dari lingkungan komunitasnya. Nah, pada kasus misalnya Jagakarsa itu kan sudah ada indikasi terlambat bayar kontrakan misalnya selama beberapa bulan. Nah, apakah kemudian itu yang kemudian bisa dijadikan cara masuk? Memang kita belum terbangun ya sistem deteksi dini terutama pada konteks kasus-kasus keluarga yang bermasalah seperti ini begitu. Nah, yang saya kira ini perlu menjadi pemikiran kita bersama begitu. Jadi kemarin saya sampaikan kebetulan ada diskusi bagaimana pola atau sistem yang bisa dibangun mulai dari sebelum memasuki masa menikah gitu ya. Pranikah saya kira kita paham, tapi itu juga sebetulnya masih banyak catatan berkenaan dengan persiapan sebelum menikah. Tapi ketika masa menikah itu sebetulnya yang tadi saya sebutkan dinamikanya juga sangat luar biasa, bukan dikontribusi oleh faktor internal saja, juga ada faktor eksternal yang sebetulnya juga sangat mempengaruhi dinamika atau jalannya atau kelangsungan dari keluarga-keluarga yang ada. Tapi yang tadi saya sampaikan, kepedulian dari keluarga luas pun menjadi bagian yang sangat penting. Baik, Karena kita perlu ya, mempertanyakan juga bagaimana relasi di antara keluarga ini dengan keluarga-keluarga baik. besarnya Bu begitu. Ida, terakhir apa yang bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga yang mungkin di setiap rumah menghadapi sejumlah permasalahan, baik itu permasalahan internal, eksternal, ekonomi, atau apapun itu, agar kemudian tidak mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bunuh diri? Ya, saya kira ini kan ada kebuntuan dialog atau kebuntuan tempat-tempat ya untuk bisa mengkomunikasikan gitu. Saya tidak tahu apakah kita bisa memberikan semacam layanan, konseling ataupun apa terhadap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah seperti ini. Sekali lagi, isu di dalam keluarga itu sebetulnya tidak bisa kita anggap sebagai isu yang privat begitu ya. Karena bagi sebagian keluarga kan juga kemudian menutup diri karena menganggap itu sebagai hal yang tabu untuk disampaikan kepada pihak luar begitu. Nah, saya kira memang kita perlu memberikan atau menawarkan layanan-layanan konseling pada keluarga-keluarga yang sedang menghadapi berbagai masalah, apakah itu masalah yang sifatnya basisnya ekonomi atau Baik. masalah-masalah yang lain. Tapi hasil penelitian saya memang mengindikasikan kalau misalnya bicara tentang masalah ekonomi, memang itu juga jadi persoalan gitu ya. Bantuan terhadap keluarga-keluarga yang mengalami masalah ekonomi itu menjadi sangat terbatas, khususnya bantuan dalam pengertian dari keluarga atau dari
komunitas begitu. Karena kita juga tahu masalah ini tidak hanya dihadapi oleh kelas bawah, tapi Mm-mm. juga dihadapi oleh kelas menengah atas begitu. Baik Bu Ida, semoga memang semua individu yang merasakan adanya gejala seperti ini bisa langsung mencari solusi dan juga mencari bantuan kepada pihak profesional. Terima kasih Bu Ida Ruwaida atas informasi dan penjelasannya. Selamat kembali beraktivitas Bu Ida. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.